ya keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga. Nanti tadi kita ngobrol dengan kakak adik yang luar biasa ya. Ini seru banget nih kalau kita lihat memang perbedaan usianya juga cukup jauh. Iya. Dan kalau apalagi perempuan cepat lebih dewasa dibandingkan anak laki-laki. Iya. Nah ini kan kalau sudah memasuki usia para remaja, apalagi remaja, mulai berbeda cara mainnya, mulai ada yang berbeda. Kadang-kadang kalau di rumahku sendiri ya, anakku dengan adik sepupunya yang laki-laki ini, aduh kakak udah nggak main itu gitu. Kadang-kadang adiknya maksa, ayo dong main, kayaknya dulu biasa-biasa aja deh main ini nggak apa-apa. Ini gimana ya Anti ya, menghadapi peralihannya? Iya, jadi menarik sekali pada saat peralihan mereka kan sudah masuk ke kondisi pra-remaja ataupun remaja. Betul. Dimana pada masa pra-remaja atau remaja mereka lebih suka bermain sama teman-temannya dibandingin sama adiknya. Betul. Gitu. Di masa-masa anak-anak mereka yang dicari adiknya dicari kakaknya. Begitu pra-remaja kakaknya udah mulai ke teman-temannya. Jadi adiknya udah mulai merasa bahwa ya kakak kok nggak main kayak dulu lagi gitu kan ya. Nah, tapi di satu sisi pada saat anak-anak itu berada di pada masa pra-remaja atau remaja, pada saat hubungan dia sama adiknya di masa sebelumnya itu berjalan dengan baik, walaupun dia dekat ke teman-temannya, dia tetap kok bisa meladenin adiknya untuk bermain gitu. Nah, pada saat dia agak renggang gitu ya, misalnya hubungan sama adiknya, kita sebagai orang tua tinggal ngingetin aja, tapi kan adik kamu kasihan loh, dia butuh bermain loh, kan kamu dulu bisa tuh main kejar-kejaran sama dia, sekali-sekali lah. Nah, dia udah langsung tergerak tuh hatinya. Oh iya boleh lah dek, tapi habis ini ya kakak masih online chat sama teman-teman dulu, habis itu nanti aku main gitu. Jadi masih ada rasa untuk tetap ingin bermain sama adiknya, walaupun satu sisi dia sudah berada di dunia yang lebih banyak engage sama teman-temannya. Jadi memang jangan sampai lepas. Iya, betul. Nanti kalau kita lihat ini tadi Anti bilang sendiri bahwa inilah interaksi sosial pertama sebelum dia ke masyarakat, sebelum dia mungkin interaksi sosial dengan teman, rekan kerja. Nah, kalau di luar itu kompetitif itu wajar-wajar saja. Tapi kalau untuk kakak dan adik, apakah ada dampaknya saat mereka istilahnya harus melakukan hubungan yang kompetitif? Iya. Nah, pada saat si anak-anak ini kemudian dia juga punya jiwa kompetitif, itu artinya kan dia punya yang namanya prinsip dan ego dalam diri dia, di mana dia merasa ingin diakui dirinya, pendapatnya, keakuannya. Dan kita mundur sedikit bahwa ternyata ini memang pada saat pertama kali dia peroleh dari hubungan dia lagi-lagi sama saudara kandungnya. Atau kalau yang nggak punya saudara kandung berarti sama orang tuanya, atau kemudian sama misalnya keluarga besar yang misalnya sepupunya dan sebagainya gitu. Nah, sehingga sebetulnya persaingan ini dalam porsi yang cukup itu diperlukan. Karena kalau justru diperlukan, karena buat nanti pada saat dia berkompetisi di luar sana, dia bisa berkompetisi dengan sehat. Contohnya pada saat bermain bola dia kalah, dia berani mengakui bahwa ya nggak apa-apa aku kalah, kamu menang ya, selamat ya kamu menang ya, kamu tadi hebat loh tekniknya gitu. Bukan yang sebaliknya, misalnya uring-uringan sendiri, mau nangis, egois, mau menang sendiri, itu enggak gitu. Jadi itu justru dipelajari pertama kali di rumah, dan dalam hal ini kalau punya kakak adik itu dipelajari dari relasi hubungan kakak adik ini. Jadi memang sebenarnya sah-sah saja ya, tapi bagaimana orang tua memahami atau justru melihat ini indikatornya kompetisinya sudah kurang sehat nih antara kakak dan adik, kita harus remnya tuh di tahap yang mana? Iya. Nah, pada saat tidak sehat itu tanda-tandanya misalnya sudah mulai saling menyakiti secara fisik. Dan itu konsisten terjadi. Misalnya kalau sekali dua kali ya kita anggap wajar, namanya anak-anak terkadang juga nggak sengaja lepas kontrol, main fisik, dorong lah apa gitu ya. Tapi kalau selalu terjadi dan kemudian sifatnya lebih ke arah harus sampai sakit nih adiknya atau kakaknya gitu ya. Nah, itu berarti kan sudah mulai nggak wajar. Nah, itu berarti kita orang tua benar-benar harus punya kontrol, di mana kita harus memberikan evaluasi kepada kedua belah pihak. Tadi kita juga coba introspeksi, apakah kita sering membanding-bandingkan yang satu sama lainnya. Karena terkadang tanpa sadar kita suka misalnya contohnya, kamu ya kayak adik kamu loh, kan adik kamu itu kan pinter, kalau main juga semuanya rapi disusun, nggak kayak kamu gitu. Tapi itu selalu kita ucapkan. Dan akhirnya tidak kan sadar, iya, itu nggak sadar. Mereka ya? Benar, nah itu kan akhirnya semakin memperbesar jurang kecemburuan, dan yang kita harus concern dari sibling rivalry ini adalah bagaimana anak mempersepsikan keberadaan dirinya atau kasih sayang yang diberikan orang tua kepada dirinya dibandingkan dengan saudaranya. Nah itu, jadi bagaimana dia mempersepsikan, itu bagus sekali. Karena terkadang pada saat kita tanya ke anak yang pertama misalnya, ke kakaknya, gimana hubungan kamu sama adik? Adik rese, nggak suka aku main sama adik. Tapi begitu kita tanya sama adiknya, gimana kakak? Oh kakak mah baik, dia suka main loh sama aku gitu. Jadi itu, kadang kita bisa lihat bahwa
terkadang yang dipersepsikan kan berbeda. Berbeda. Nah, sehingga fungsi orang tua adalah sebetulnya meluruskan persepsi itu. Karena persepsi saja bisa salah walaupun dalam satu rumah ya Anti ya. Bener banget. Ini harus diluruskan ya. Betul banget. Aduh, ini pelajaran yang keren banget nih, bisa diterapkan keluarga Indonesia di rumah dan aku juga pastinya ya Anti. Iya. Terima kasih banyak loh Anti. Sudah Makasih sharing di banget, kumpul Nika. keluarga. Nanti kita ketemu lagi ya di Iya. akhir minggu ya. Oke. Oke, keluarga Indonesia, bagaimana? Sudah catat belum tips dari Anti Jo? Jangan sampai ketinggalan loh, ini bisa langsung diterapkan untuk kakak dan adik di rumah. Kalau gitu saya Astia Dika pamit undur diri, sampai ketemu lagi di kumpul keluarga berikutnya. Bye-bye. Bye.